akan bacakan nih pemenang kuis minggu lalu. Bukan pemenang kuis ya, tapi 3 orang dengan poin sempurna dan paling cepat masuk jawabannya. Silahkan Teh Poi, kita tampilkan 3 peserta terbaik kuis 1 Sirah Nabawiyah kemarin adalah Teh Rizka Akmalia, Teh Wina, dan Teh Maula Eka Striani. Jadi 3 orang ini adalah 3 peserta dengan nilai sempurna. Jadi benar ketiganya menjawab jawabannya dengan benar. Lalu juga paling cepat masuk ke dalam G-form-nya. Nah, tapi jangan kecil hati karena ini adalah peserta terbaik minggu pertama. Sedangkan nilainya akan kita akumulasikan sampai ke akhir bulan. Nanti di akhir bulan yang mendapatkan nilai paling banyak dengan waktu paling cepat lah yang akan mendapatkan merchandise dari A2 sebanyak 3 orang. Jadi harus selalu hadir, harus selalu menjawab benar dan menunggu sampai akhir acara sehingga mendapatkan kesempatan ini. Tapi selamat dulu untuk Teh Rizka Akmalia, Teh Wina, dan Teh Maula karena mendapatkan nilai yang baik dan sempurna ya. Gitu. Ada nggak nih tetehnya? Sudah hadir belum? Wow, sudah hadir. Mudah-mudahan nanti di akhir kuis kali ini juga bisa mengerjakan dengan baik sehingga mempertahankan keunggulannya. Sehingga nanti di akhir bulan bisa mendapatkan merchandise dari A2. Yang dapat nilai 3 sempurna sebenarnya banyak. Tapi yang paling cepat 3 orang ini gitu. Jadi bukan hanya paling cepat, bukan hanya benar tapi paling cepat gitu. Jadi bersaing dengan ketat. Oke, sembari menunggu Ustadz Akmal, saya bacakan dulu kuisnya dan jawabannya ya. Dibahas sedikit. Sebentar. Ada yang masih menyimpan soalnya enggak? Oh, ada nih satu. Siapa nama sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkelahi di Masjidil Haram sesaat setelah memeluk Islam, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Jawabannya adalah coba yang satu Suaid bin Syamit, lalu Iyas bin Mu'adz, atau Abu Dzar Al-Ghifari. Masih pada ingat nggak? Boleh dijawab di chat kalau masih ada yang ingat. Abu Dzar Al-Ghifari, benar. Benar, jawabannya C, Abu Dzar Al-Ghifari. Lalu yang kedua, siapa nabi yang dijumpai Rasulullah SAW di langit ketujuh? Nabi Adam, Nabi Ibrahim, atau Nabi Musa? Banyak yang jawab Nabi Musa juga ya ternyata. Jawabannya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi yang dijumpai Rasul di langit ketujuh adalah Nabi Ibrahim. Lalu pertanyaan yang terakhir, yang ketiga, apa hal yang paling signifikan yang membedakan Bayat Aqobah yang pertama dan Bayat Aqobah yang kedua? Yang pertama, izin untuk berperang. B, kehadiran Bani Aus, atau C, kehadiran kaum perempuan. Yang membedakan Bayat Aqobah yang pertama dan kedua. Izin untuk berperang, kehadiran Bani Aus, atau kehadiran kaum perempuan. Oke, yang benar adalah A, izin untuk berperang. Jadi pada bayat yang pertama itu tidak dibicarakan tentang izin untuk berperang. Alhamdulillah, Ustadz sudah hadir di antara kita. Assalamualaikum, Ustadz Akmal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ready, Ustadz? Siap. Oke, saya buka dulu ya, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih dipertemukan dalam kajian online Sirah Nabawiyah The Series. Yang kedua dari rencananya ada 9 seri, yang mana kemarin sudah kita bahas tentang
sampai jumpa lagi Mekah. Jadi kayak preambule dari sebelum Nabi Muhammad berangkat hijrah. Lalu yang sekarang kita akan membahas tentang membentuk masyarakat baru. Nah, momentumnya ini alhamdulillah bertepatan pas banget dengan tahun baru Hijriah, di mana tepat 1443 tahun yang lalu Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah untuk membentuk masyarakat baru seperti di judul hari ini. Nah, untuk lebih detailnya, kita akan membahas bareng-bareng sama Ustadz Akmal yang sudah hadir di antara kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Oke. Kalau gitu kita mulai langsung aja ya Ustadz. Silahkan Ustadz, Tafadol. Bareng-bareng sama Ustadz Akmal yang sudah hadir di antara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang paling utama, nikmat iman dan Islam, nikmat ukhuwah, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam kajian kita pada sore hari ini. Masih dalam tema besar Sirah Nabawiyah. Kita lanjut, kemarin kita udah bahas kejadian sebelum hijrah ya, yaitu Baiat Aqobah pertama dan kedua ya. Nah, jadi proses antara Rasulullah SAW pergi ke Taif ya sampai akhirnya dapat keputusan untuk hijrah ke Madinah itu nggak sebentar ya. Lumayan lama juga ya, dari tahun kesedihan itu tahun ke-10 kenabian gitu ya. Kemudian tahun di tahun itu juga Rasulullah SAW pergi ke Taif ya. Ternyata Baiat Aqobah pertama itu baru tahun ke-12 ya. Jadi ini apa ya, kadang-kadang kita kalau membahas sejarah nih ya, kita ikuti aja alur ceritanya gitu ya, tanpa kita merenung sebentar gitu ya. Itu 2 tahun itu lama loh ya. 2 tahun itu lama, artinya Rasulullah SAW dalam keadaan ketidakpastian kira-kira dakwah ini mau dibawa kemana gitu ya. Karena di Mekah itu dalam keadaan bahaya ya. Berarti dari tahun ke-10 sampai tahun 13 itu dalam keadaan bahaya terus ya. Dan itu nggak mudah gitu ya. Tahun ke-11, antara tahun 11 12 baru mulai ada Isra Mi'raj ya. Artinya umat Islam diperkuat dengan adanya sholatnya udah ada dari awal gitu ya, tapi nggak 5 waktu ya. Nah, kemudian tahun ke-13 baru terjadi Baiat Aqobah kedua ya. Nah, dari Baiat Aqobah kedua sampai hijrah, sampai peristiwa hijrahnya itu sangat cepat sekali ya, sangat cepat sekali, bahkan dalam waktu singkat saja hampir semua sahabat sudah hijrah ya. Saya akan share screen dulu sebentar ya. Jadi sekarang kita bahas bagaimana masa-masa awal Rasulullah SAW di Madinah. Tentunya dimulai dari keberangkatannya dulu ya. Berangkatannya dulu. Recording in progress. Membangun masyarakat baru. Nah, jadi setelah pembaiatan, Baiat Aqobah pertama dan kedua gitu ya. Baiat Aqobah pertama itu adalah titik awal persiapan untuk hijrah ke Yathrib ya. Setelah pembaiatan yang pertama ini di antara para sahabat Rasulullah SAW sudah ada kesepahaman. Jadi setelah baiat pertama itu udah paham nih, kayaknya kita bakal ke Madinah gitu ya. Kita bakal ke Yathrib ya. Mereka nyebutnya masih Yathrib dulu nama kotanya gitu ya. Kemudian setelah Baiat Aqobah kedua ya, maka artinya setelah Baiat Aqobah, karena di Baiat Aqobah kedua itu ada keistimewaan tadi seperti yang udah dibicarakan ya di post test kemarin yang sebelumnya juga ya. Jadi ada keistimewaan dari Baiat Aqobah kedua ya, yang paling istimewanya itu adalah karena sudah ada kewajiban membela Rasulullah SAW ya, seperti lebih daripada membela anak dan istri sendiri ya. Artinya apapun yang terjadi mereka akan angkat senjata, akan menyabung nyawa ya demi menjaga Rasulullah SAW ya. Artinya dari situ udah ada kebolehan jihad gitu kan, tapi jihadnya hanya untuk menyelamatkan Rasulullah SAW aja ya. Jadi nggak ada untuk keperluan yang lain gitu ya. Nah, kalau udah ada hal-hal seperti itu, maka
sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang di Mekah pun sudah tahu bahwa ini udah tinggal tunggu waktu aja. Ya tinggal tunggu waktu kapan dikasih lampu hijau berangkat. Ya, dan ternyata memang Rasulullah SAW memberikan lampu hijau. Kita nggak tahu kapan Rasulullah SAW memberikan lampu hijau gitu ya, kapan persisnya gitu ya. Yang pasti setelah Baiat Aqobah kedua, satu persatu sahabat sudah mulai berangkat. Ya, sudah mulai berangkat ke Madinah. Ya. Nah, tapi ada satu sahabat yang hebat gitu ya, namanya Abu Salamah radhiyallahu anhu. Ya, Abu Salamah. Abu Salamah itu berarti bapaknya Salamah gitu ya, anaknya namanya Salamah. Ya. Abu Salamah radhiyallahu anhu itu setelah Baiat Aqobah pertama, dia udah langsung berangkat. Ya. Nah, tapi begitu mau ninggalin Mekah, ketahuan. Ya, ketahuan sama siapa? Sama keluarganya. Ya, akhirnya istrinya ditahan sama keluarga istrinya. Ya, jadi keluarga istrinya tuh nggak rela Ummu Salamah, ya, ibunya Salamah ya, gitu ya. Istrinya Abu Salamah ya Ummu Salamah gitu ya. Mereka nggak rela kalau Ummu Salamah dibawa pergi ke Madinah, dibawa pergi ke Yathrib gitu ya. Nah, itu ditahan ya. Nah, kemudian begitu keluarganya Abu Salamah tahu bahwa Ummu Salamah dan anaknya ditahan dan Salamah yang ditahan gitu ya, maka mereka juga marah gitu ya. Ente seenaknya aja ngambil istri orang gitu ya, walaupun itu keluarga ente gitu ya, kenapa main ambil aja gitu ya. Kalau gitu anaknya Salamah itu kan keluarganya apa? Kalau dihitung nasabnya itu kan nasabnya bapaknya. Ya, jadi Salamah itu bagian dari kabilah bapaknya. Ya, kabilahnya Abu Salamah gitu ya. Oleh karena itu anaknya ditahan sama keluarga bapaknya, keluarga Abu Salamah gitu ya. Tapi nggak boleh dibawa ke Madinah juga. Ya, jadi kondisinya tuh runyam sekali gitu ya. Abu Salamahnya dibiarkan pergi ke Madinah, ke Yathrib gitu ya. Sementara Ummu Salamah ditahan oleh keluarganya, anaknya ditahan oleh keluarga Abu Salamah gitu. Ya, ditahan dua-duanya gitu ya. Akhirnya yang pergi hanya Abu Salamah saja. Ya. Nah, peristiwa ini membuktikan kehebatan kekuatan imannya Abu Salamah dan keluarganya. Ya. Nah, perkembangannya kemudian setiap hari Ummu Salamah itu selalu pergi ke padang pasir, artinya keluar kota ya, keluar kota. Kota zaman dulu kan nggak besar-besar amat ya, keluar dari batas kota di apa? Walaupun masih kelihatan gitu, artinya masih kelihatan sama orang di kota gitu ya. Dia keluar dari batas kota lalu dia menangis jadi-jadinya. Ya, menangis ya terus gara-gara dipisahkan dengan suami dan anaknya. Ya, jadi anaknya juga dia nggak bisa lihat, nggak bisa ketemu. Ya, karena dipisahkan. Yang satu di keluarga Ummu Salamah, satu di keluarga Abu Salamah. Abu Salamahnya di Yathrib. Ya. Oleh karena itu Ummu Salamah tuh nangis saja terus gitu ya. Hampir setahun beliau melakukan itu. Ya, hampir setahun beliau selalu keluar ya siang-siang hari menangis gitu ya. Sampai akhirnya orang-orang di kota Mekah tuh bertanya-tanya juga gitu ya. Kalian ini manusia sakit jiwa apa gimana sih gitu loh. Ya kok ada orang sampai nangis-nangis kayak begini dibiarin aja gitu loh. Ya udahlah kasih aja maunya apa gitu. Ya, lagian dia kan saudara kamu juga. Jadi yang menahan Ummu Salamah itu kan keluarganya sendiri. Ya, ditanya keluarganya, kamu tega ngelihat dia jadi gila kayak begini gitu ya, bisa jadi gila nanti suatu hari gitu. Dia nggak, Ummu Salamah pastinya nggak gila gitu ya, tapi kalau diterus-terusin kayak begini bisa jadi gila nanti gitu. Ya, ya akhirnya keluarga Ummu Salamah juga nggak tega juga, ya udahlah susul aja suami kamu sana. Ya, nah, Ummu Salamah juga akhirnya keluarganya Abu Salamah juga nggak tega juga gitu ya, masa anaknya dipisahin sendiri gitu ya. Ya udah kamu bawa aja nih anak kamu, mau pergi kemana ya, pergi ke nyusul ke Yathrib gitu ya. Ya udah akhirnya berangkat. Ya, hampir setahun. Jadi ketika setelah bait Aqobah kedua gitu ya, baru Ummu Salamah, Abu Salamah dan Salamahnya berkumpul. Ya, berkumpul kembali di Kuba ya, setelah setahun. Ya, jadi lama sekali beliau menunggu keluarganya ini gitu ya. Nah, kalau Ummu Salamah namanya familiar nggak? Ummu Salamah ini di kemudian hari Abu Salamah ini mati syahid. Ya, mati syahid di perang Uhud ya kalau nggak salah ya. Kemudian Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi Rasulullah SAW itu hanya menikah dengan, ini udah pernah saya jelaskan sebelumnya ya. Rasulullah SAW itu hanya menikah dengan perempuan-perempuan yang dikenal luar biasa.
ya, dikenal luar biasa keimanannya. Jadi Ummu Salamah itu bukan sembarangan gitu ya. Mungkin Khadijah radhiyallahu anha lebih terkenal, mungkin Aisyah lebih terkenal, tapi Ummu Salamah ini nggak main-main juga, ya. Dan peristiwa hijrah ini adalah bukti tentang keimanannya keluarganya Abu Salamah ini. Abu Salamah, Ummu Salamah, ya, dan Salamahnya juga. Ya, walaupun Salamahnya jarang diceritain gitu ya, tapi anak kecil mengalami itu semua demi demi membela akidah itu luar biasa, ya. Abu Salamah juga luar biasa, Ummu Salamah juga luar biasa, ya. Nah, itu sedikit cerita tentang keluarga Abu Salamah. Jadi para sahabat tuh hijrah tuh nggak sembarangan gitu ya. Makanya saya suka menasehati gitu ya. Hati-hati jangan sampai istilah hijrah sekarang dipakai gitu ya untuk apa ya, untuk menggambarkan sebuah zona nyaman gitu. Ya, zona nyaman. Saya kan baru hijrah, ya. Saya kan baru hijrah, jangan disuruh-suruh macam-macam gitu ya. Kita cuma bisa ikutin kajian doang, kita baru tobat ya. Beda tobat sama hijrah ya. Hijrah itu bukan pekerjaan ringan ya. Justru hijrah itu memang orang yang bermental baja gitu ya. Kalau yang masih lemah-lemah nggak kelihatan lah hijrahnya gitu ya. Kelihatan bedanya gitu ya. Berbeda antara yang ada juga di antara para sahabat yang tidak hijrah gitu ya, karena ditahan karena masih pura-pura gitu ya, belum kelihatan keislamannya sama keluarganya gitu ya. Ada juga yang seperti itu, tapi nggak banyak ya. Di antaranya paman Rasulullah SAW sendiri, Abbas radhiyallahu anhu ya. Abbas itu juga baru hijrah tuh setelah perang Uhud ya, setelah perang Uhud ya, baru perang Badar tuh masih turun beliau ya. Perang Uhud setelah perang Uhud baru nyusul ke Madinah ya. Kemudian ada tokoh yang namanya Suhaib radhiyallahu anhu, Suhaib Ar-Rumi. Ini orang menarik ya. Namanya Ar-Rumi, artinya orang apa? Orang Romawi. Ya, jadi ini orang, saya ngebayangin beliau ini orang kulit putih gitu ya, karena orang Romawi, orang Itali gitu. Ya, jadi ada orang Romawi diam-diam di kalangan sahabat Rasulullah SAW. Ya, namanya Suhaib, ya disebutnya Ar-Rumi, ya Rum ya, orang Romawi. Ya, Suhaib radhiyallahu anhu itu udah lama tinggal di Mekah, berdagang gitu ya. Nah, bolak-balik berdagang ke Syam gitu ya. Mungkin gara-gara dari Syam lah ya, karena Syam itu daerah kekuasaan Romawi ya. Kemudian mungkin bolak-balik ke berdagang ke Mekah, dan disitulah bertemu dengan Rasulullah SAW gitu ya. Nah, Suhaib radhiyallahu anhu ya menuju Yathrib, salah nih, bukan Madinah ya, karena namanya masih Yathrib, belum jadi Madinah gitu ya. Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu itu menuju Yathrib dengan meninggalkan seluruh hartanya ya. Jadi dia kan orang asing sebenarnya. Dia orang asing, dia orang Romawi ya. Tadinya pedagang biasa, akhirnya jadi sukses di Mekah ya. Begitu mau keluar dari kota Mekah, dihadang sama orang-orang. Kata orang-orang, Suhaib, kamu tuh dulu datang ke Mekah tuh bukan siapa-siapa loh. Sekarang udah kaya raya. Ya, udah dibantu sama semua orang gitu ya. Masa udah kaya raya terus ente ninggalin kota Mekah gitu aja ya. Kemudian kata Suhaib, kalau saya kasih semua harta saya, kalian bolehin saya pergi nggak? Ya. Kaget kan orang kan, akhirnya yang ditanya yang menjawab ya boleh aja ya. Nah, mungkin barangkali dia nggak ngira bakal dikerjain ya. Benar-benar dikerjain sama Suhaib ya. Dia kasih semua hartanya, dia pergi ke Yathrib ya. Begitu sampai ketemu Rasulullah SAW setelah hijrah ya. Setelah peristiwa hijrah ini ketemu sama Rasulullah SAW di Yathrib, nanti di Madinah nanti gitu ya. Kata Rasulullah SAW, Suhaib itu beruntung ya. Pokoknya Suhaib itu beruntung banget ya. Kenapa? Karena memilih hijrah ketimbang semua harta bendanya. Jadi hijrahnya itu mahal sekali ya. Bukan sesuatu yang tanpa pengorbanan ya. Jadi para sahabat itu nggak sempat jual rumah dulu, nggak sempat jual ini jual itu gitu ya. Nggak kayak kita, kalau kita disuruh pindah pasti kita jual-jual dulu, jual-jual aset dulu gitu ya. Sayang kan ya, tapi para sahabat nggak begitu ya, benar-benar berangkat dengan apa yang bisa dibawanya ya. Ya ada juga banyak juga sih yang berangkat dengan bawa harta benda, tapi harta bendanya nggak mungkin semua ya. Nah, Umar bin Khattab agak istimewa. Seperti biasa dia masuk Islamnya pun gayanya istimewa ya. Begitu masuk Islam langsung pengumuman di Ka'bah, langsung tawuran ya. Kalau pas mau hijrah kayak begitu juga ya. Umar itu naik ke atas bukit Sofa, pengumuman
ya. Saya mau pergi ke Yathrib gitu ya. Yang pengen istrinya dijadiin janda, yang pengen anaknya jadi yatim, susul saya aja. Ya, kalau berani gitu ya. Jadi kalau lu nyusul gua anak lu bakal jadi yatim. Nah, artinya ya bakal saya bunuh kalian gitu ya. Nah, Umar itu punya janjian berangkat sama dua sahabat, yaitu Iyas dan Hisham. Ya, Iyas bin Hisham ini dua sahabat yang gak begitu terkenal ya, tapi ya sahabat Rasulullah SAW juga. Ya, Iyas bin Abi Rabi'ah dan Hisham bin Al-Asi. Ya, jadi Iyas dan Hisham janjian sama Umar bin Khattab. Ya, tapi begitu sampai pintu kota ternyata yang kumpul cuma dua. Ya, Hishamnya di mana? Ternyata Hisham ketahuan sama keluarganya. Ketahuan kalau dia mau pergi ke Yathrib, ditangkap. Ya, sementara Iyas gitu ya, sama Umar bin Khattab radhiyallahu ya, akhirnya mereka lolos, mereka berangkat ya. Sampai di Kuba disusul sama Abu Jahal rupanya. Ya, disusul sama Abu Jahal dari Mekah gitu ya. Dikejar sampai ke Kuba ya. Kuba itu di pinggir kota kota Yathrib, kota Madinah gitu ya. Kalau zaman sekarang sih Kuba itu termasuk wilayah Madinah. Tapi zaman dulu enggak ya. Zaman dulu masih di luar kota, beda kota lah itu ya. Masih beda kota. Nah, disusul ke Kuba, kata Abu Jahal, "Iyas, ibu kamu sakit. Ya, ibu kamu sakit ya. Kamu harus rawat ibu kamu dulu ya. Ayo pulang sama saya gitu ya. Kamu bisa ngerawat ibu kamu." Kaget dia dengar ibunya sakit gitu kan. Akhirnya dia ngotot pengen pulang. Kata Umar, "Enggak, jangan percaya, ini orang tukang bohong gitu ya. Jangan percaya sama mereka." Tapi Iyas nggak kuat gitu ya. Kan zaman dulu nggak bisa cross check dengan mudah gitu. Kalau sekarang kan tinggal WA aja gitu ya. "Ma beneran sakit?" gitu ya. Ya kagak kok, sehat-sehat aja. Oh nggak jadi gitu ya. Kalau zaman sekarang gampang, kalau dulu nggak sudah gampang ya. Akhirnya Iyas memutuskan balik ke Mekah ya. Dikasih sama Umar, dikasih unta yang paling cepat. Ya, ini unta saya nih, unta paling cepat sekota Mekah. Kamu bawa aja nih unta. Pokoknya kalau ada gelagat gak enak, kamu loncat ke unta, kamu lari ke sini. Ya, gak bakal kejar sama mereka. Ya, nah, tapi di tengah jalan, ketika di tengah jalan menuju Mekah ya, tiba-tiba si Abu Jahal ini bilang Abu Jahal tuh bilang ke Iyas gitu ya, ini unta saya kayaknya sakit. Ya kayaknya sakit, jadi kok kelihatan lemah gitu ya. Saya boleh numpang di unta kamu nggak? Ya, karena nggak curiga dibolehin, dibonceng di belakang. Ya, nah begitu naik di belakangnya Iyas, tiba-tiba langsung diikat oleh Abu Jahal. Ya, diikat, Iyas itu ditangkap, dibawa pulang ke Mekah. Ya, jadi ketipu Iyas itu ya, ketipu. Hisham juga udah ditahan, Iyas ditahan. Ya, akhirnya mereka dikumpulkan di satu tempat yang sama. Ya, di sebuah rumah tanpa atap. Ya, digambarkannya begitu ya. Jadi ada rumah, ada temboknya tinggi, tapi nggak ada atapnya. Ya, nah berdua mereka ditahan di situ. Ya. Sementara Umar bin Khattab sudah ada di Kuba, ya sudah nunggu. Ya. Nah itulah ceritanya Iyas dan Hisham. Ya. Nah di kemudian hari nanti ada Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, ada nggak yang bisa bebasin dua teman kita ini ya. Ternyata ada seorang yang mengatakan sanggup ya, ini diperdebatkan siapanya. Dia pergi ke Mekah lalu dia cari cara dia bisa bebaskan dua sahabat ini, sampai lari ke Yathrib, nyusul ke Madinah gitu ya. Kemudian berapa lama para sahabat ini pada hijrah gitu ya. Ternyata hampir sekitar 2 bulan saja. Ya, lebih sedikit ya dari 2 bulan ya. Sekitar 2 bulan aja ya setelah Bayatul Aqabah kedua, hampir tidak ada mukmin yang tersisa di Mekah. Hampir tidak ada, ya masih ada gitu ya, tapi hampir nggak ada. Sedikit sekali. Keluarga Rasulullah SAW masih semuanya di Mekah, keluarganya Abu Bakar masih di Mekah, keluarganya Ali masih di Mekah. Ya. Kalau Ali dulu belum berkeluarga ya, jadi masih muda ya, cuma Ali sendiri gitu ya. Mungkin Ali dihitung sebagai keluarganya Rasulullah SAW karena tinggal di rumah beliau gitu ya. Tapi intinya udah nggak hampir nggak ada, udah hampir semuanya udah berangkat ya. Sementara Rasulullah SAW berangkatnya 2 bulan setelah mereka, jadi sekitar 4 bulan setelah Baitul Aqabah kedua ya. Berangkatnya belakangan, bukan duluan ya. Nah ini jadi bisa kebayang nggak sih menegangkannya kayak apa situasi pada saat itu ya.
Dan ini jadi pertanyaan kita juga gitu ya. Kenapa Rasulullah SAW nggak diberangkatkan saja begitu yang lain udah pergi 2 bulan ya berangkat aja lah gitu ya. Kenapa nunggu 4 bulan gitu ya? Ya barangkali Allah Subhanahu Wa Taala yang memperlihatkan kekuasaannya ya, bahwa ternyata dikasih waktu 4 bulan. Artinya selama 4 bulan itu kan mereka waspada. Setelah 2 bulan itu mereka udah curiga gitu ya, udah bukan curiga lagi gitu ya. Udah tahu bahwa Muhammad ini mau bawa pengikutnya semua ke Yathrib ya. Artinya penjagaan pasti udah diperketat ya. Tapi ternyata dengan segala tipu muslihatnya ya akhirnya lolos juga kan gitu ya. Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala ingin menunjukkan itu ya. Nah, ini sedikit peta apa namanya? Peta Hijaz ya. Sebentar, ini nggak kelihatan. Ya, jadi bisa kita lihat di situ itu Mekah ya, yang warna merah itu Mekah. Taif itu ada di sebelah timur. Ya, Syam ada di sebelah utara. Syam itu Palestina, Suriah, Lebanon, dan Jordania ya, sebelah utara. Madinah juga di sebelah utara. Ya, nah, oleh karena itu kalau umat Muslim menguasai kota Madinah atau kota Yathrib pada saat itu ya, maka dianggap ini sangat berbahaya, lebih berbahaya lagi daripada kalau mereka akhirnya hijrah ke Taif. Makanya saya bilang hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah ya, itu penuh dengan hikmah ya, karena posisi Madinah itu jauh lebih strategis ternyata ya. Nah, kalau kita perang itu bisa dimenangkan dengan banyak cara ya, bisa dengan pertarungan langsung, bisa juga dengan beradu sumber daya ya, artinya siapa yang paling kuat bertahan lama ya. Kalau bertahan lama kayak begitu apa yang jadi andalan adalah sumber daya gitu ya, makanannya gitu ya, uangnya gitu ya, komoditasnya gitu ya. Jadi dengan kita hijrah ke Madinah, maka kita bisa memutus jalur perdagangan dari Mekah ke Syam ya. Kalau kita di Taif, kita nggak bisa mutus apa-apa, nggak ada jalur perdagangan lewat situ ya. Adanya ya dari Mekah ke Taif, udah gitu aja gitu ya. Tapi nggak ada yang nggak ada jalur perdagangan yang besar lah gitu ya. Yang besar itu Mekah ke Syam ya. Nah, ke Syam itu sebelah utara ya. Nah, Madinah ada di tengah-tengahnya ya. Maka kalau mau menghentikan memutus jalur perdagangan di Madinah bisa banget ya. Nah, karena mereka akhirnya udah tahu nih ya, ternyata Muhammad mau pindahnya ke Yathrib nih gitu ya, udah banyak yang pergi lagi gitu ya. Oleh karena itu mereka rapat di Darun Nadwah. Darun Nadwah itu tempat diskusinya orang-orang Quraisy ya. Mereka kalau ada masalah penting mereka kumpul di situ ya. Orang-orang penting kayak Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah serta Abu Sufyan bin Harb hadir semua di situ ya. Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Utbah dan Syaibah itu diantara orang-orang yang pernah dilaknat oleh Rasulullah SAW. Ya, kalau Abu Sufyan tidak. Buat sekedar tambahan pengetahuan ya, dalam sejarah dalam sirah Nabawiyah, Abu Sufyan itu ada 2, jangan sampai salah gitu ya. Ada 2, yang satu senior, satu lagi seumuran Rasulullah SAW. Ya, yang satu lagi lebih tua. Ya, Abu Sufyan bin Harb ya, Abu Sufyan bin Harb adalah tokoh senior di Mekah. Ya, tidak lebih senior daripada Abu Jahal. Kayak begitu Abu Jahal mati, maka Abu Sufyan lah orang nomor 2-nya. Ya, itu Abu Sufyan bin Harb. Ya, yang satu lagi Abu Sufyan bin Al Harith. Al Harith adalah pamannya Rasulullah SAW. Jadi Abu Sufyan bin Al Harith adalah sepupunya Rasulullah SAW. Ya, sepupu dan seumuran. Dulu waktu kecil mainnya bertiga, Abu Sufyan bin Al Harith, Rasulullah SAW dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, jadi pamannya juga ada yang seumuran ya. Itu tiga tuh CS-an ya. 3 sahabat yang selalu main bersama gitu ya. Tapi Abu Sufyan dua-duanya, Abu Sufyan bin Harb dan Abu Sufyan bin Al Harith sama-sama telat masuk Islamnya. Ya, masuk Islamnya menjelang Fatu Mekah. Ya. Tapi akhirnya masuk Islam ya. Ya, intinya kan yang penting masuk Islam dulu gitu. Kalau nggak masuk Islam ya celaka gitu ya. Tapi telat bisa dibilang gitu ya. Apalagi Abu Sufyan bin Al Harith, nanti ada cerita khususnya soal itu ya. Karena Rasulullah SAW sangat kecewa sama beliau. Ya, kecewa sekali. Kenapa teman sepermainan saya kok malah belakangan beriman ya. Kemudian selain para petinggi Quraisy ada orang misterius, ada orang tua dari Najd. Jadi daerah Tabuk
ya, kalau kita lihat di peta ya, ada Tabuk dari tulisannya di bagian utara, Madinah, Mekah, ya, itu semua, ya, itu semua adalah wilayah disebut Hijaz, ya. Nah sebelah timurnya, ya, sebelah timurnya itu nggak kelihatan di sini, nggak kelihatan pembagiannya sih ya. Bagian timurnya itu namanya Najd, ya, atau Najd, ya. Najd itu adalah Najd, ya. Jadi dari provinsi sebelah lah gitu ya. Nah, tiba-tiba ada orang tua, ya. Ditanya ini orang tua dari mana datang, kok tiba-tiba datang gitu ya. Dikasih tahu, oh ini orang tua asalnya dari Najd, nggak disebut namanya siapa, ya. Ini orang tua dari Najd, dia datang untuk bermusyawarah sama kalian. Dia udah tahu masalah kalian apa. Oh ya silakan kalau gitu. Ya bermusyawarah lah mereka di situ ya. Kemudian mereka mempertimbangkan 3 usulan. Ya, jadi mereka diskusi ini Muhammad mau diapain nih? Para pengikutnya udah pada pergi semua, tapi Muhammadnya belum, dia masih ada di situ. Abu Bakar masih ada di situ gitu ya. Mau diapain dia nih? Ya, akhirnya ada yang ngusulin satu, udahlah biarin aja lah Muhammad pergi. Ya biar biar beres nih, biar Mekah jadi kondusif lagi gitu ya. Setelah itu kita atur lagi kondisi kota kita, ya, supaya nggak kacau gitu ya setelah ditinggal sama Muhammad ya. Tapi sama orang tua tadi dari Najd tadi ditolak gitu ya, kata dia saya nggak setuju sama sekali sama usul itu. Kenapa? Lihat sendiri kan dia hebat sekali mempengaruhi orang lain ya. Kalau kamu biarkan dia pergi, nanti di sana dia menyusun kekuatan, nanti makin banyak orang menjadi pengikut dia, tiba-tiba dia nyerang balik ke kita, ya habislah kota Mekah, ya. Nah persis itu yang terjadi kan sebenarnya kan. Tapi akhirnya ya usul pertama ditolak, ya kalau gitu nggak bisa kita biarkan dia gitu ya, karena ini Muhammad ini sangat ahli dalam mempengaruhi orang lain, ya kata mereka gitu ya. Yang kedua usulnya ya simpel aja, udahlah kita tangkap aja Muhammad gitu ya. Kan tinggal Muhammad, tinggal Abu Bakar, tinggal Ali gitu doang gitu ya. Masukin aja mereka ke jadi mereka tuh pernah mengurung orang gitu ya di sebuah kotak dari besi ya, dimasukin disimpan di padang pasir, panasnya kayak apa kan gitu ya, biasanya akhirnya mati ya. Maka kata dia ya udah Muhammad kita gituin lagi aja ya, biarin aja dia mati gitu ya. Tapi kata orang tua dan Najd tadi jangan gitu, kalau disiksa kayak begitu belum selesai kita siksa, belum mati dia, pasti pengikutnya udah ada yang nyerang balik ke kita. Ya pengikutnya pasti udah nyusul, udah balik lagi ke Mekah, udah pasti kita perang. Ya, nggak gampang gitu bunuh kayak begitu. Ya, akhirnya Abu Jahal punya ide. Ya, Abu Jahal punya ide. Idenya Abu Jahal itu adalah coba kita pilih ya kita dari masing-masing kabilah ini ada orang-orang pilihan. Ya, orang-orang pilihan ya karena kekuatannya barangkali, karena ketokohannya atau apalah gitu ya. Orang-orang pilihan, pemuda-pemuda pilihan ya lebih tepatnya gitu ya. Artinya bukan anak kecil atau bukan orang tua banget gitu ya, tapi yang masih gagah lah gitu ya. Laki-laki pilihan dari masing-masing kabilah ya. Kita datang ke rumah Muhammad lalu kita bunuh dia bareng-bareng. Ya, sekali bacok selesai ya, selesai urusan ya. Kenapa harus rame-rame? Ya, karena udah pernah saya cerita konteks dari Arab jahiliyah itu adalah asobiyah. Ya, ada kenapa sih Rasulullah SAW selama 13 tahun di Mekah itu yang mencelakai beliau hanya sedikit. Padahal yang benci sama ajaran beliau banyak. Tapi berapa sih yang berani nyakitin beliau? Ya, kenapa? Karena bagaimanapun Bani Hashim tidak beriman sama Rasulullah SAW, ya, bagaimanapun Bani Abdul Manaf tidak beriman sama Rasulullah SAW, ya, sebagian besarnya nggak beriman, ya. Tapi kalau beliau dia papain, yang lain bakal membela, ya. Itulah asobiyahnya orang Arab jahiliyah, ya. Jadi saudara yang tidak seiman aja dibela kayak begitu, apalagi yang seiman, ya. Nah, oleh karena itu nggak semua orang berani menyakiti Rasulullah SAW. Yang berani menyakiti Rasulullah SAW siapa? Ya Abu Lahab. Abu Lahab kan pamannya sendiri, ya. Kemudian Abu Jahal adalah pemimpin dari Bani Makhzum, ya. Yang pasti nggak semua orang, ya nggak semua orang berani, gitu ya. Nah maka Abu Jahal ini punya ide, udahlah kita bareng-bareng aja kita bunuh. Kalau bareng-bareng kita bunuh berarti semua kabilah telah membunuh Muhammad. Ya. Apakah Bani Hashim berani menuntut pembalasan pada semua kabilah? Apakah keluarganya Muhammad ini berani menuntut balas kepada semua kabilah? Nggak bakal berani. Ya. Makanya harus rame-rame, harus dibacok bareng-bareng. Ya. Ternyata orang tua Najd tadi mengatakan, nah ini baru ide bagus. Ya, ini bagus. Akhirnya deal itu yang akan mereka kerjakan. Ya. Nah suatu hari ya di siang hari di waktu zuhur ya, tiba-tiba Rasulullah SAW datang ke rumah Abu Bakar pakai penutup muka, jadi semuanya ketutup
yang nggak biasa lah gitu ya. Nah, ketemu Aisyah. Ya, Aisyah itu udah jadi istri beliau tapi belum tinggal bersama Rasulullah SAW gitu ya. Aisyah disuruh ngabarin ke ayahnya gitu ya, Abu Bakar gitu ya. Akhirnya beliau ngabarin ini ada Rasulullah SAW datang tapi dia bawa penutup muka. Dia pakai penutup muka jadi nggak kelihatan wajahnya ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, kamu bersiap-siap ya, kamu bersiap-siap. Kata Abu Bakar, apakah waktu keberangkatan sudah tiba? Jawaban Rasulullah SAW, iya. Ya. Oh, jadi izinnya sudah diberikan ya? Iya. Ya. Apakah saya akan pergi bersama Anda? Kata Rasulullah SAW, iya. Ya, udah selesai di situ dialognya. Ya. Jadi ternyata disitulah peristiwa di mana Rasulullah SAW memastikan pada Abu Bakar bahwa kita akan berangkat. Berangkatnya kapan? Pokoknya suruh siap-siap dulu. Siap-siap, kapan aja didatangi, siap berangkat. Malam harinya ternyata orang-orang yang berkomplot tadi udah siap-siap mau membunuh Rasulullah SAW. Ya, udah ngepung rumah Rasulullah SAW. Ya. Nah, Rasulullah SAW tiba-tiba menyuruh Ali. Ali ini juga nggak tahu apa-apa gitu ya. Tiba-tiba Ali disuruh tidur di kamar beliau. Tidur di kamar beliau pakai mantel hijau yang biasa beliau pakai. Jadi Rasulullah SAW punya jubah gitu ya warna hijau karena sering kali dipakai buat tidur. Ya, sebagai selimut gitu ya. Nah, kamu tidur di kamar saya pakai mantel saya gitu ya warna hijau tadi ya, tidur ya, pokoknya aman gak bakal kenapa-kenapa ya. Nah, sementara itu di luar rumah Rasulullah SAW ada 11 orang dari 11 kabilah besar yang sudah bersiap membunuh Rasulullah SAW ya, sesuai rencana tadi ya. Nah, Rasulullah SAW tiba-tiba keluar malam hari tengah malam tuh keluar dari rumah gitu ya. Ternyata orang-orang yang mengepung rumah Rasulullah SAW tidak ada yang melihat Rasulullah SAW. Jadi ini bagian dari mukjizat ya. Jadi mereka tuh mereka sadar gak tidur tapi mereka gak lihat Rasulullah SAW keluar. Pokoknya keluar, kemudian bahkan Rasulullah SAW membawa pasir, dia taburkan di kepalanya masing-masing. Ya, dan tetap gak tahu juga. Ya, tetap gak tahu juga. Ya. Nah, Rasulullah SAW udah pergi, tiba-tiba datang orang ke sana. Datang orang lewat rumah depan Rasulullah SAW, dia nanya ke 11 orang tadi, kalian lagi ngapain? Ya, kami datang mau bunuh Muhammad. Ya, kata orang tadi, oh telat lu Pade. Kenapa? Tadi saya baru ketemu Muhammad, dia lagi keluar tadi. Ya, dia pergi tadi. Ya, tapi 11 orang ini nggak terlalu percaya, gitu ya. Bener apa enggak sih? Masa sih mereka wong kita di sini dari tadi gitu ya, kita nggak tidur gitu ya, tapi kok lewat aja gitu. Ya, akhirnya mereka setengah percaya juga, setengah nggak percaya gitu ya. Akhirnya mereka tunggu sampai pagi. Ya, begitu pagi baru mereka masuk ke dalam rumah, ternyata yang ada adalah Ali bin Abi Thalib. Ali ditanya, kemana Muhammad? Saya juga nggak tahu. Dan bisa jadi memang Ali pun nggak tahu. Ya, jadi nggak tahu persisnya gitu ya. Kalau bahwa Rasulullah SAW mau pergi ke Yathrib itu sih orang kafir juga tahu. Ya, jadi nggak perlu ditanyain gitu ya. Tapi persisnya tuh kemana dulu gitu. Ya, pergi kemana? Apakah ke rumah siapa dulu atau lewat mana gitu ya? Ali nggak tahu. Ya. Nah, Rasulullah SAW pergi berdua bersama Abu Bakar meninggalkan kota Mekah ke arah selatan. Ke arah selatan ya. Tadi udah saya bilang Madinah di mana, Yathrib di utara. Ya, tapi Rasulullah SAW pergi ke selatan sampai ke Gunung Thaur. Ya, bukan Gunung Sur ya, Gunung Thaur. Ya, Jabal Thaur ya. Jabal Thaur, Gunung Thaur. Di Gunung Thaur itu ada gua yang disebut gua ya, karena bukitnya namanya Bukit Thaur, maka guanya namanya Gua Thaur. Ya. Nah, di Gunung Thaur Rasulullah SAW dan Abu Bakar menemukan sebuah gua kecil. Sebenarnya bukan gua-gua banget tapi lobang gitu. Ya, kayak lobang ya, kayak gimana ya, kayak celah gitu ya. Celah yang jadi kalau ada yang udah pernah lihat ya Gunung Thaur itu susah naik ke atas itu karena batu-batuan semua. Ya, batu-batuan ternyata di salah satu batu-batuan itu gitu ya, ada lubang yang masuk ke dalam gitu, ke arah bawah gitu ya. Nah, Abu Bakar melihat ada lubang, kita bisa sembunyi di situ. Ya, tapi kata Abu Bakar, demi keamanan Anda saya dulu aja yang masuk. Ya, nanti kalau ada binatang saya usir dulu. Ya. Nah, masuk ke dalam gua, akhirnya Rasulullah SAW istirahat. Ya, beliau tertidur dengan kepalanya ada di pangkuan Abu Bakar dulu. Ya, nah, Abu Bakar tuh diam saja nggak mau bersuara gitu ya. Tiba-tiba keluar binatang berbisa, ya dari lubang gitu ya. Maka Abu Bakar hanya diam saja. Ya, nah, Rasulullah SAW terbangun ketika Abu Bakar tuh ngeluarin air mata. Ngeluarin air mata itu netes ke wajah Rasulullah SAW ya, baru beliau sadar gitu ya, berkebangun gitu ya. Abu Bakar ada apa?
Ya, kenapa kamu sampai nangis gitu ya? Saya digigit binatang, disengat oleh binatang berbisa. Ya, disengat oleh serangga yang berbisa gitu ya. Eh, tapi beliau tahan sakitnya ya supaya tidak membangunkan Rasulullah SAW. Ya, jadi sampai sejauh itulah kesetiaannya Abu Bakar. Ya, Abu Bakar tuh kayak begitu gitu ya. Jadi jangan heran, jangan nanya lagi kenapa Abu Bakar jadi sahabat yang paling terkemuka, ya karena itu gitu. Ya, Abu Bakar tuh lebih suka menahan sakitnya disengat binatang berbisa gitu ya, ketimbang harus membangunkan Rasulullah SAW dari tidur siang. Ya, nggak bisa gitu ya. Itu yang beliau tahan sekali. Ya. Nah, tinggallah beliau di situ selama berapa malam, dari Kamis malam ya, Jumat pagi berarti ya, Jumat malam, Sabtu malam, sama Ahad malam. Ya, Ahad malam baru meninggalkan gua. Ya, selama di gua itu setiap malam ada anaknya Abu Bakar datang. Ya, jadi udah dikasih tahu bahwa mereka tinggal di Gunung Thaur gitu ya. Jadi dikasih tahu dari sebelum berangkat. Ya, yang nggak tahu kan kita doang gitu ya. Kalau di Rasulullah SAW dan Abu Bakar udah merencanakan ini. Ya, jadi Abdullah anaknya Abu Bakar ya diminta menemani mereka di malam hari. Ya, kemudian siang harinya beliau akan ngumpulin informasi di kota Mekah gitu ya. Kemudian ada juga pembantu Abu Bakar yang disuruh menggembalakan kambing-kambingnya di sekitar situ ya. Jadi begitu datang kambing-kambing itu fungsinya dua. Pertama, kambing itu bisa diperah susunya jadi makanan yang bergizi buat Rasulullah SAW dan Abu Bakar gitu ya. Fungsi kedua adalah untuk, jadi karena kambing itu lewat dia kan berantakan jalannya gitu ya. Akhirnya mereka menutupi jejak langkahnya Rasulullah SAW. Ya, tujuannya itu gitu ya. Jadi Rasulullah SAW itu benar-benar 3 malam itu ya di situ aja, nunggu aja gitu ya. Siang dan malam sebenarnya, bukan malam doang ya. Nah, kemudian di Mekah Ali dan Asma mengalami penganiayaan ya, penyiksaan mungkin enggak ya. Kalau Ali bin Abi Thalib itu digebukin sampai mau ngaku Rasulullah SAW di mana, tapi beliau tetap nggak mau jawab ya. Kemudian Asma binti Abu Bakar, anaknya Abu Bakar ya, namanya Asma ya, dia rumahnya digedor, begitu dia buka pintu digampar sama Abu Jahal ya. Kemana bapak kamu? Saya nggak tahu, digampar lagi gitu ya. Jadi buat seorang perempuan diperlakukan kayak gitu kan dahsyat sekali gitu ya. Ini gambaran betapa ada orang-orang hebat di sekitar Rasulullah SAW yang membantu terjadinya hijrah. Ya. Nah, kemudian orang-orang Quraisy mengeluarkan sayembara 100 ekor unta. Ya, jadi unta itu barang mahal gitu. Sampai sekarang juga barang mahal gitu ya. Jadi sayembara 100 unta itu ya luar biasa. Ya, sayembaranya bagi siapa saja yang bisa menangkap Rasulullah SAW, ya, eh, apa? Salah satu rombongan pemburu hadiah itu bahkan sampai sempat tiba ya. Jadi beberapa rombongan ya, bukan satu orang ya, ada rombongan pemburu hadiah itu gitu ya, yang sampai ke Jabal Thaur, sampai ke Gunung Thaur ya, sampai kakinya tuh kelihatan sama Abu Bakar. Ya, saya tahu cerita yang populer adalah bahwa di depan gua itu ada sarang burung, kemudian ada sarang laba-laba ya, tapi kenyataannya nggak begitu ya. Dan gua Thaur itu nggak gede gitu ya, jangan bayangin dia bisa segede orang masuk berdiri gitu ya, nggak bisa ya, benar-benar cuma lubang di mana orang bisa ngumpet begitu saja ya. Di depan lubang itu cuma celah doang gitu ya, di depan celah itu ada bebatuan tinggi ya. Nah, yang mencari Rasulullah SAW itu udah sampai ke atas bebatuan itu ya, tapi mereka nggak lihat ke di bawah bebatuan itu ada lubang ya, tempat Rasulullah SAW bersembunyi ya. Nah, ini mujizat dari Allah juga gitu ya. Jadi walaupun orang udah di dekat situ tapi dia nggak bisa lihat Rasulullah SAW juga ya. Kalau kisah sarang burung sama sarang laba-laba sih itu nggak kuat sebenarnya kisahnya ya. Nah, kemudian setelah selamat dari orang yang mencari-cari ya, setelah 3 hari ternyata akhirnya pencarian berkurang gitu ya. Maka kemudian Rasulullah SAW berangkat menuju Yathrib ya. Rasulullah SAW bersembunyi pada hari Kamis ya. Ahad malam Asma datang bawa perbekalan, lalu ada satu orang lagi. Nah, lucunya nih, satu orang masih musyrik, namanya Abdullah bin Uraiqid ya. Dia masih musyrik tapi dia dipercaya oleh Abu Bakar, dibayar sebagai penunjuk jalan ya. Nah, ngomong-ngomong kita lihat dulu gambar di sebelah ya. Itulah jalurnya Rasulullah SAW. Jalur Rasulullah SAW
Jalur yang warna putih adalah jalur tipikalnya orang Mekah kalau menuju Madinah. Tipikalnya kayak gitu tuh jalan ya. Ya agak belok-belok sedikit lah gitu ya. Tapi kemudian Rasulullah SAW berangkat lewat jalur yang warna hijau. Ya, jadi dari Mekah Rasulullah SAW pergi ke selatan dulu. Ya, selatan dulu ke arah Yaman gitu ya. Baru kemudian belok ke arah barat ya. Kemudian apa yang Rasulullah SAW berjalan? Ya, berjalan secara zigzag. Ya, jadi zigzag. Kenapa harus zigzag? Ya, kenapa harus zigzag ya? Yang pasti Rasulullah SAW nggak mau lewat jalur utama. Ya, kenapa? Karena banyak orang di situ. Ya, nanti kelihatan ya itu Muhammad gitu ya, cilaka gitu ya. Tapi kenapa harus zigzag? Karena kalau nggak zigzag, ya bisa-bisa mereka nyasar. Ya, kebayang gitu dari selatan kemudian pergi ke barat. Ya, kalau keterusan itu bisa sampai ke pantai. Ya, tapi Rasulullah SAW membalikkan arah, gitu ya. Maka nanti ketemu jalan utama gitu ya. Begitu ketemu jalan utama, mereka bisa tahu dong, oh kita nggak nyasar. Ya, nah kalau jalannya zigzag tapi nggak ketemu sama jalan utama, berarti udah nyasar nih. Ya, nah itu tujuannya gitu ya. Jadi semua yang Rasulullah SAW kerjakan itu taktis, ya, taktis, strategis, rasional. Ya, nah, makanya saya heran kenapa sekarang banyak umat Islam tidak berpikir rasional gitu ya. Ini kan rasional sekali, strateginya sangat cerdas menurut saya gitu ya. Bayangin kalau Rasulullah SAW yang garis lurus saja gitu ya, jangan-jangan nyasar tahu-tahu sampai ke pesisir, sampai ke pinggir laut gitu ya. Padahal tujuannya bukan ke situ kan. Ya. Nah, kemudian ada seorang pemburu hadiah namanya Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik adalah satunya orang yang berhasil mengejar Rasulullah SAW. Dia kejar Rasulullah SAW. Begitu kelihatan Rasulullah SAW ya ada di unta, dibonceng dengan membonceng Abu Bakar ya. Jadi artinya Rasulullah SAW di depan, Abu Bakar di belakang. Ya. Nah begitu kelihatan Suraqah ini bawa panah gitu ya. Jadi begitu beliau lihat naik kuda ya, lalu dia lihat ada Rasulullah SAW udah kelihatan ya, dia keluarin busur dan panahnya. Begitu udah dikeker di arah gitu ya, tiba-tiba kudanya jatuh nyungsrep, brak gitu ya. Naik lagi dia bantu lagi kudanya berdiri ya, kemudian naik lagi kudanya disuruh lari lagi ya. Begitu udah dekat sama Rasulullah SAW, udah kelihatan udah makin dekat, dia melihat sendiri bahwa Abu Bakar nengok kanan kiri terus. Ya Abu Bakar udah ngerasa nih orang mau ngejar kita nih gitu ya. Dia tengok kanan kiri tapi Rasulullah SAW selalu berzikir ngadep ke depan. Ya tidak berbuat apa-apa pokoknya berzikir ya terus gitu ya. Tiba-tiba kudanya jatuh lagi. Ya jatuh berkali-kali sampai akhirnya dia tetap dia ngejar Rasulullah SAW ya dengan berjalan kaki ya. Sampai ke sana Suraqah mengatakan saya sudah tahu bahwa Anda adalah nabi ya. Buktinya kuda saya mengalami kayak begitu. Ya. Ada nggak yang bisa saya bantu? Enggak, saya mau pergi ke Yathrib kata Rasulullah SAW. Ya, ya udah kalau gitu apa yang harus saya lakukan? Ya, apa yang harus saya lakukan untuk menebus dosa saya tadi? Saya tadi hampir bunuh Anda. Ya, kata Rasulullah SAW. Pokoknya kamu jangan bilang-bilang kepada orang Mekah bahwa kamu ketemu sama saya. Ya, pokoknya kamu jangan bilang-bilang, diem-diem aja. Ya, nah kalau udah gitu beres masalah. Ya. Nah, akhirnya Suraqah minta satu hal gitu ya. Jadi saya akan biarkan Anda pergi, tapi tolong buatin saya surat perjanjian. Ditulis di atas sebuah tulang. Ya, surat perjanjian Rasulullah SAW memberikan jaminan kepada Suraqah. Ya, di kemudian hari bertahun-tahun kemudian gitu ya, Suraqah itu nyusul ke Madinah. Ya, nyusul ke Madinah, ketemu Rasulullah SAW, kemudian mengingatkan Rasulullah SAW, Rasulullah saya ini Suraqah bin Malik. Ya, dulu Anda pernah bikin perjanjian dengan saya. Nih buktinya, dikasih tulang. Ya, begitu dibaca, ya benar. Ya, ternyata dia pernah bikin perjanjian. Maka Suraqah bin Malik ini bukan termasuk orang yang dicari gitu ya. Nah, tapi ternyata Suraqah itu bahkan masuk Islam. Jadi di kemudian hari dia masuk Islam. Ya intinya begitu ya. Nah kemudian di perjalanan Rasulullah SAW sempat mampir ya di sebuah rumah kecil milik Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad berarti suaminya namanya Abu Ma'bad ya. Anaknya kemungkinan besar namanya Ma'bad ya. Dia mampir di kediaman Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ini terkenal karena rumahnya tuh di antara Mekah sama Madinah gitu ya. Rumah kecil terpencil ya, tapi siapapun yang lewat depan rumahnya akan ditawari untuk makan. Ya, jadi Ummu Ma'bad ini orangnya sangat
pemurah sekali gitu ya. Nah, ketemu Rasulullah SAW juga ditawarin makan. Tapi kata Muhammad, kamu kalau mau mampir boleh, kalau mau makan mohon maaf, ini lagi paceklik. Ya, saya lagi susah juga, saya nggak punya makanan apa-apa di rumah. Ya, lalu Rasulullah SAW melihat ternyata di rumahnya Ummu Ma'bad itu punya peternakan kambing. Ya, kambingnya cuman ya kecil-kecil gitu ya. Maka Rasulullah SAW tanya, ada nggak kambing kamu yang masih bisa ngasih susu? Ya, kata Ummu Ma'bad nggak ada, ya udah nggak ada gitu ya. Kenapa? Lagi pada ya keadaan lagi sulit lah gitu ya, karena lagi sulit, kambing-kambingnya juga kurang gizi gitu ya. Ada satu yang pernah beranak gitu ya, tapi sekarang udah terlalu tua, udah nggak bisa beranak lagi. Ya kalau nggak bisa beranak berarti nggak bisa nyusui juga, nggak ada susunya gitu ya. Kata Rasulullah SAW, coba ambil kambing yang ke saya gitu ya. Begitu diambil ya, Rasulullah SAW mengusap-usap puting susu kambing itu ya, kemudian ternyata keluar susu yang sangat banyak. Ya ini juga mukjizat juga. Ya sampai semuanya minum dari situ. Ya Abu Bakar minum, yang lain juga Ummu Ma'bad juga ditawari minum sampai kenyang. Ya akhirnya ninggalin kediamannya Ummu Ma'bad. Ya kemudian ini perjalanan menuju Yathrib. Ya Rasulullah SAW sampai ke Kuba dulu. Ya berhenti di Kuba karena perjalanannya berliku-liku, lihat aja ya. Jadi kita ingat ya, Rasulullah SAW berangkat itu 2 bulan setelah yang lain. Yang lain udah berangkat, udah selesai, Rasulullah SAW masih nunggu 2 bulan lagi. Ya, kemudian beliau ke arah selatan dulu, ya berhenti di di Jabal Thaur ya, tinggal di sana selama 3 hari, baru kemudian jalan ke Madinah. Jalannya nggak lurus tapi sengaja zigzag, ya supaya mereka tetap tahu bahwa mereka di jalur yang benar gitu ya. Kalau jalur yang benar tuh begini lalu kita begini aja di sampingnya gitu ya, bisa-bisa kita nyasar ya. Tapi maka Rasulullah SAW menyilang-nyilang gini gitu ya, hilang-hilang. Jadi tiap berapa kali, tiap berapa lama perjalanan mereka akan bertemu dengan jalan utama ya. Nah karena perjalanan berliku-liku kayak begini, maka Rasulullah SAW sampai sangat lama dari jalur perjalanan biasanya. Ya, Ali bin Abi Thalib itu berangkatnya 3 hari setelah Rasulullah SAW berangkat. Ya, tapi karena jalannya Rasulullah SAW berliku-liku kayak begini, maka yang sampai ke Kuba adalah Ali duluan. Ya, nah setiap hari penduduk Kuba itu menanti-nanti kedatangan Rasulullah SAW. Mereka naik ke atas pohon, melihat ke arah selatan berarti ya, lihat ke arah selatan kok gak datang Rasulullah SAW gitu. Ya, kok gak datang gitu ya. Nah, yang menarik adalah yang pertama kali mendeteksi kedatangan Rasulullah SAW justru adalah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi kan mereka juga ngerti Nabi terakhir itu kayak apa. Ya, ini sedikit cerita ya. Jadi Bani Israel itu terdiri dari 12 suku. Dari 12 suku. Salah satu sukunya namanya suku Levi. Suku Levi ini adalah keturunannya suku Levi ini adalah asal muasal dari Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Jadi Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam adalah suku Levi, ya satu dari 12 suku di Madinah. Ya, Nabi Musa alaihissalam kan mendapatkan Taurat, ya maka ciri-ciri suku Levi adalah mereka paling mengerti Taurat. Ya, dari suku Levi itu lahir 3 kabilah besar, kabilah Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraizoh. Semuanya tinggal di Madinah. Kenapa tinggal di Madinah? Padahal kebanyakan orang Yahudi di Syam, di dekat Masjidil Aqsa, ya. Kenapa yang satu ini, satu suku atau 3 kabilah ini nyangkut di Madinah gitu ya? Ternyata alasannya adalah karena setelah mereka membaca Taurat, ya. Nah, saya ulangi lagi ya, orang suku Levi ini adalah yang paling mengerti Taurat. Ya, karena dari mereka lah lahir Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam, ya. Nah, mereka baca Taurat, lalu mereka melihat ini kayaknya negeri, begitu mereka sampai ke Madinah gitu ya, ke Yathrib gitu ya. Mereka bilang ini negeri bakal jadi tempat tinggal Nabi terakhir. Karena ternyata itu dibahas dalam Taurat. Ya, Taurat membahas juga gitu ya. Nabi terakhir bakal datang di negeri yang kayak begini. Nah, mereka melihat negeri itu adalah Madinah. Makanya hanya orang suku Levi aja tinggal di situ. Ya. Nah, maka ketika mereka dengar dari orang-orang Arab, Nabi terakhir bakal datang. Ya, kami sudah berbaiat pada mereka gitu, pada beliau gitu ya. Oleh karena itu orang Yahudi ikut-ikutan. Jadi begitu
orang-orang Arab itu menunggu-nunggu Rasulullah SAW datang gitu ya, maka orang Yahudi juga demikian. Orang Yahudi juga penasaran gitu ya, kayak apa sih Nabi terakhir gitu ya. Nah, begitu lihat dari jauh, nggak tahu kenapa ada orang Yahudi yang yakin ini dia nih guru yang kalian cari. Ya, Rasulullah SAW gitu ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW dari jauh kelihatan makin lama makin dekat, makin dekat, makin dekat, makin dekat. Begitu udah ketemu, disambut sama semua orang, disalami sama semua orang gitu ya. Tapi Rasulullah SAW diam-diam aja, ya. Sampai akhirnya masuk wilayah Kuba. Di Kuba beliau duduk kayak gitu, istirahat gitu ya. Duduk, yang lain duduk melingkar di sekitar beliau gitu ya. Sementara Abu Bakar masih di sebelah beliau, ya. Nah, yang menarik adalah ada cerita nih ya. Ada cerita sangat menarik sekali kalau kita buka Sirah Nabawiyahnya Al Mubarak Furi ada ceritanya, ya. Jadi Rasulullah SAW itu duduk di tanah gitu ya, duduk di tanah. Sementara orang-orang Kuba itu berkeliling di sekitar beliau. Orang-orang Kuba ini orang-orang mana sih? Orang-orang Kuba ini ya orang-orang Kuba, orang Yathrib gitu ya, bukan orang Mekah gitu ya. Jadi walaupun mereka udah masuk Islam, ternyata di antara mereka tuh nggak ada yang hadir di Baiat Aqabah kedua. Ya, jadi intinya apa? Intinya mereka nggak tahu siapa Rasulullah, yang mana yang Rasulullah SAW. Ini kan ada 2 orang, ada 3 orang bahkan gitu ya. Kalau Abdullah bin Quraid mau kita hitung gitu ya. Tapi dari 3 orang itu, ya yang satu kan cuma penunjuk jalan. Ya, nah tinggal yang 2 nih, Rasulullah SAW sama Abu Bakar. Ya, nah ternyata orang-orang Kuba tuh nggak tahu yang mana Nabi saya. Ya, begitu lihat Rasulullah SAW duduk, sementara Abu Bakar tetap berdiri, maka orang-orang Kuba ini mengira bahwa nah berarti yang berdiri itu kayaknya Nabi kita, ya kayaknya dia Nabi kita, ya. Nah, tapi ternyata begitu matahari makin terik, ya yang berdiri tadi Abu Bakar radhiyallahu anhu ya tiba-tiba dia ngeluarin sebuah kain itu dia tutupin ke kepala Rasulullah SAW supaya beliau nggak kepanasan, ya. Akhirnya orang-orang Kuba ngerti, oh berarti bukan dia nabinya gitu ya, ternyata dia asistennya, ya berarti ini bukan Nabi kita. Nabi kita adalah yang dilindungi sama Abu Bakar gitu supaya nggak kepanasan, ya. Jadi cerita yang menarik sekali ya. Jadi ternyata orang-orang Kuba itu menyambut Rasulullah SAW tapi nggak tahu wajahnya kayak apa ya, karena belum zaman globalisasi gitu ya. Nah, Rasulullah SAW tinggal di Kuba selama 4 hari, membangun masjid di sana, ya. Kemudian di Kuba itu beliau berkumpul lagi dengan Ali bin Abi Thalib, ya. Nah di Yathrib gitu sampai ke Yathrib ya 4 hari di Kuba, besoknya baru berangkat ke Yathrib. Sampai ke Yathrib langsung disambut sama orang-orang karena di situ kan di Yathrib itu udah menunggu para sahabat-sahabat Rasulullah SAW dari Mekah, ya. Jadi mereka tahu persis ya, nggak kayak Kuba tadi gitu ya. Mereka tahu persis nih yang datang Rasulullah SAW, ya. Nah, orang mengucap syukur alhamdulillah, ada yang bersyair-syair menyambut beliau gitu ya. Yang menarik adalah yang kalau menurut saya so sweet gitu ya. Ya ketika Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah itu orang Muslim tuh gantian megangin tali ontanya gitu ya. Gantian. Kenapa gantian? Karena pengen narik ontanya tuh, pengen ditarik dibawa ke rumahnya. Ya, jadi mereka pengen dapat kehormatan bisa menjamu Rasulullah SAW menginap di rumah mereka, ya. Tapi tiap kali dipegang sama orang ya, Rasulullah SAW mengatakan jangan pegang unta saya, biarin aja di jalan, ya biarin di jalan. Dia jalan sampai ke tempat, ya. Kemudian di tempat itu Rasulullah SAW mengatakan disinilah kita akan bangun Masjid Nabawi, ya Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi itu diawali tempatnya itu dari tempat berhentinya unta Rasulullah SAW. Ya, jadi kata Rasulullah SAW, nih unta saya ini lagi dikasih petunjuk sama Allah gitu ya, biarin aja di jalan, ya sampai dia berhenti. Nah itulah tempat berhentinya itu adalah pembangunan Masjid Nabawi, ya. Maka Rasulullah SAW nginep di mana? Di rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Ya, Abu Ayyub Al-Ansori. Al-Ansori itu artinya orang Ansor gitu ya. Orang Ansor artinya dia orang terkemuka juga di antara orang Ansor, ya. Nah, namanya Abu Ayyub Al-Ansori. Ya, banyak ada cerita menarik-menarik juga di situ gitu ya. Bagaimana tadinya Rasulullah SAW itu tinggal di Rasulullah SAW itu tinggal di rumah Abu Ayyub, dikasih kamar utama. Kamarnya beliau dengan istrinya gitu ya. Biasa kalau kamar utama kan kamar tuan rumahnya gitu, rumah sama istrinya gitu ya. Nah, bukan dikasih ruang tamu. Jadi rumahnya Abu Salamah itu, Abu Salamah lagi, rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori itu bertingkat, ya. Kamar utamanya itu paling depan, ya. Nah begitu Rasulullah SAW datang, dia sama istrinya pindah ke atas, ya dia pindah ke atas. Sementara Rasulullah SAW dikasih kamar yang paling bagus, yang paling dekat, yang paling enak, ya. Di tengah malam tiba-tiba Abu Ayyub ini nyadar gitu ya,
Kenapa saya kasih kamar di bawah? Kenapa? Karena berarti saya di atas kepalanya Rasulullah SAW dong. Gitu. Ya, nah maka ternyata Abu Ayyub merasa nggak pantas. Ya akhirnya Rasulullah SAW dipindah ke atas. Ya, ini cerita-cerita tentang adabnya para sahabat. Ya, para sahabat itu sangat menjaga adabnya pada Rasulullah SAW. Ya. Kemudian beberapa hari kemudian seluruh keluarga Rasulullah SAW dan Abu Bakar berkumpul di Yathrib. Jadi nyusul Aisyah, Asma ya nyusul, kemudian istri Rasulullah SAW yang lain Sauda ya. Sauda juga nyusul juga. Ali bin Abi Thalib udah duluan tadi ya. Akhirnya mereka semua berkumpul di Yathrib ya. Nah, kita tiba sampai di akhir kisah gitu ya. Nah, hidup bersama musuh ya. Jadi di antara kaum mukminin pada saat itu ada orang-orang munafik. Ya, nama pemimpinnya namanya Abdullah bin Ubay. Ini cukup terkenal ya. Barangkali teman-teman udah pernah kenal sama beliau ya, nama dia nih ya, Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay itu orang yang disebut penghulunya orang-orang munafik. Ya. Kenapa sih dia jadi munafik? Ya, ceritanya dia itu adalah tokoh dari kabilah Bani Khazraj. Ya, di Yathrib itu kan ada dua kabilah ya, Bani Aus dan Bani Khazraj yang besarnya gitu ya. Nah, mereka itu bermusuhan. Ya, bermusuhan perang bertahun-tahun ya. Nah, si Abdullah bin Ubay ini pemimpin kabilah dari Bani Khazraj. Ya, maka dia berhasil mendamaikan Bani Aus dan Bani Khazraj ya. Tiba-tiba ada usulan, Abdullah bin Ubay kayaknya cocok nih jadi pemimpin kita ya. Ada usulan kayak begitu ya. Jadi tadinya tuh udah hampir pasti Abdullah bin Ubay itu jadi pemimpin kota Madinah ya. Tiba-tiba terjadi Baiat Aqabah kedua. Begitu pulang dari Baiat Aqabah kedua, orang gak ada yang tertarik lagi menjadikan dia pemimpin. Ya, kenapa? Karena yang Muslim udah tahu, Rasulullah SAW mau ke sini. Ya, Rasulullah SAW mau ke sini gitu ya. Masa kita punya pemimpin di atas beliau, gak cocok lah. Ya, nah, akhirnya jadi itulah penyebab kenapa Abdullah bin Ubay itu benci banget sama Rasulullah SAW. Walaupun lisannya mengatakan dia Muslim gitu ya, tapi dia sangat benci sekali. Ya, kenapa benci ya? Karena gara-gara Rasulullah SAW maka beliau gak jadi pemimpin kota Madinah. Ya. Nah, kemudian ada orang Yahudi. Orang Yahudi itu mampu mengenali tanda-tanda kenabian pada diri Rasulullah SAW. Karena dibilang tadi bahwa orang-orang Yahudi itu yang tinggal di Madinah adalah orang-orang yang paling menguasai Taurat. Makanya mereka tahu persis Rasulullah SAW seperti apa. Ya, ada dua cerita menarik. Pertama dari Sofiyah ya. Sofiyah itu cerita, saya tuh anak kesayangan dari bapak saya dan keponakan kesayangan dari paman saya, namanya Abu Yasir ya. Sofiyah namanya cerita ini ya. Sofiyah ini seorang perempuan ya. Sofiyah bilang, saya tuh anak kesayangan dari paman saya dan bapak saya ya. Tapi suatu hari begitu Rasulullah SAW sudah datang ke kota Kuba ya, maka ayah dan paman saya tuh ikut pergi melihat beliau ya. Begitu pulang mukanya langsung muram, bermuram durja gitu ya. Kenapa kayak begitu? Ya. Ditanya sampai kata Sofia, biasanya saya tuh kalau ketemu bapak atau paman saya pasti digendong. Karena mereka sayang banget sama saya. Ya. Tapi ketika mereka sudah bertemu Rasulullah SAW, maka ternyata mereka melihat saya yang enggak. Ya, sampai akhirnya saya yang nanya. Ya. Jadi benar dia yang paman bicarakan sebagai nabi terakhir itu. Ya, kata pamannya, iya benar. Ya, ternyata dialah nabi kita cari-cari. Ya, tapi kalimat berikutnya ngeri sekali. Apa kata dia? Demi Allah saya nggak akan beriman sama dia. Ya, nah ini jadi suatu kondisi mental yang menarik sekali, bahwa dia tuh tahu persis bahwa Rasulullah SAW benar-benar nabi, ya nggak salah gitu, nggak meleset gitu ya. Tapi pada saat yang bersamaan dia bilang dia nggak mau beriman. Kenapa? Gengsi. Ya gengsi ya. Kenapa nabi terakhir ternyata bukan Bani Israel? Kenapa keturunan Nabi Ismail alaihissalam bukan keturunan Nabi Ishak alaihissalam? Nah itulah orang Yahudi. Ya. Ada orang kedua namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini orang besar juga, masih muda, udah jadi pendetanya orang Yahudi gitu ya. Suatu ketika dia bertemu Rasulullah SAW, dia lihat tanda-tanda kenabian, kemudian beliau masuk Islam. Namanya Hasan bin Salam. Begitu dia masuk Islam, diganti namanya sama Rasulullah SAW. Jadi apa? Jadi Abdullah. Ya, Abdullah bin Salam. Nah, Abdullah bin Salam tuh cerita ke Rasulullah SAW. Orang Yahudi ini
kelakuannya parah ya Rasulullah. Ya, jadi jangan kaget kalau yang beriman sama kita tuh yang beriman sama antum tuh nggak bakal banyak, gini-gini aja gitu ya. Kata Rasulullah SAW, tahu dari mana kamu ngomong kayak begitu? Ya, kata Abdullah bin Salam, ya udah. Jadi disiapkan sebuah muslihat ya. Tunggu nama dinyain. Suaranya. Ya, jadi Abdullah bin Salam tuh mengusulkan sebuah muslihat gitu ya. Rasulullah SAW mengundang beberapa tokoh Yahudi, sementara Abdullah bin Salam itu sembunyi dalam rumah Rasulullah SAW. Ya, diundang ke hadapan Rasulullah SAW. Begitu di hadapan Rasulullah SAW nanya ke orang-orang Yahudi tadi, ke tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh bukan orang biasa gitu ya, tokoh-tokoh Yahudi tadi. Ya, kalian kenal orang namanya Hasan bin Salam nggak? Oh kenal, ya kenal, itu orang kami juga, orang Yahudi juga. Ya, dia orangnya kayak apa sih? Ya, kata Rasulullah SAW ya, dijawab sama orang Yahudi, Hasan bin Salam tuh orang paling beginilah, ya, orang paling baik dari keluarga yang paling baik. Pokoknya dia bibit unggul lah, ya, bagus lah anaknya, gitu ya. Kata Rasulullah SAW, bagaimana kalau saya bilang bahwa dia udah masuk Islam? Kata orang Yahudi, nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Tiba-tiba muncul Abdullah bin Salam ya, yang mereka kenal dengan nama Hasan bin Salam, gitu ya. Tiba-tiba muncul Abdullah bin Salam mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, saya sudah beriman pada agamanya Muhammad. Ya, apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi kemudian ya tokoh-tokoh Yahudi tadi ternyata meralat kata-katanya. Enggak. Abdullah bin Salam yang saya kenal tuh ya putra terburuk dari keluarga yang terburuk. Nah, gitu ya. Jadi dari situlah kita lihat Yahudi itu dari dulu nggak punya keberatan untuk menjilat ludahnya sendiri. Ya, baru aja ngomong A, bisa-bisanya diralat jadi B, nggak ada minta maaf sama sekali, nggak ada. Ya, nah itulah kelakuannya orang Yahudi. Ya. 3 hal besar yang dilakukan pertama kali oleh Rasulullah SAW di Yathrib adalah bangun Masjid Nabawi, kedua persaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin, ketiga mengikat perjanjian dengan Piagam Madinah. Ya, bangun Masjid Nabawi kita udah tahu Masjid Nabawi kayak apa, ya. Kemudian persaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin, enggak semua, ada sekitar 50 orang ya, 50 orang Muhajirin sama Ansor, 50 Ansor ya berarti 100 orang gitu ya. Mereka dipersaudarakan. Ya, dipersaudarakan itu buat apa ya? Jadi dianggap sebagai saudara, kalau terjadi apa-apa saling mewariskan. Ya, saling mewarisi gitu ya. Nah, tapi kemudian aturan ini diralat ya, setahun kemudian gitu ya, ada aturan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa yang bisa disebut saudara gitu ya adalah saudara kandung. Ya, bukan saudara-saudaraan kayak gini, Ansor dan Muhajirin kan enggak saling ketemu gitu ya. Nah, artinya perintah Rasulullah kemarin itu ya ada tujuannya pada saat itu. Ya, tapi sesudahnya ketika masyarakat muslim sudah established gitu ya, enggak butuh lagi kayak begitu. Ya. Yang terkenal adalah kisah persahabatannya Abdurrahman bin Auf ya. Abdurrahman bin Auf itu yang apa? Sangat terkenal gitu ya. Kenapa? Jadi Abdurrahman bin Auf itu dipersaudarakan dengan sahabat namanya Sa'ad bin Ar-Rabi ya. Sa'ad bin Ar-Rabi ya, dipersaudarakan. Kemudian Sa'ad ini orang kaya ya. Sa'ad ini orang kaya, kemudian Sa'ad itu ngomong ke Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini tadinya orang kaya. Orang kaya tapi kemudian beliau meninggalkan sebagian besar hartanya pergi ke Yathrib gitu ya. Kata Sa'ad bin Rabi itu, saya tuh orang kaya di Madinah ya. Rumah saya ada 2. Kamu tunjuk aja mau yang mana, saya kasih 1. Ya, kebun-kebun saya tuh ada 2, kamu tunjuk aja saya kasih 1. Istri saya juga banyak ya. Kamu tunjuk aja 1, saya ceraiin, kamu ambil. Ya, silakan ya. Tapi kata Abdurrahman bin Auf, gak usah. Tolong tunjukkan saya di mana letaknya pasar. Ya, maka beliau pergi ke pasar berdagang. Ya, Abdurrahman bin Auf kerjanya berdagang. Ya, ternyata beberapa bulan kemudian Abdurrahman bin Auf itu udah ketemu lagi begitu ketemu lagi sama Sa'ad itu ya, bukan berarti nggak pernah ketemu, tapi beberapa bulan kemudian ketemu lagi sama Sa'ad ya, ditanya gimana keadaan kamu, kata Abdurrahman bin Auf, saya sudah menikah. Nah gitu ya, jadi hebatnya Abdurrahman bin Auf begitu ya, sangat jago dalam berdagang ya. Kemudian mengikat perjanjian dengan Piagam Madinah. Di Piagam Madinah itu Rasulullah SAW mengikat perjanjian orang Yahudi ya. Jadi walaupun kita tidak satu kabilah gitu ya, tapi semua warga Madinah itu adalah satu ya. Siapapun yang nyerang kita, maka yang lain akan membalas
ya, akan membela, ya. Jadi kalaupun orang Yahudi diserang, kami pasti bela. Ya, intinya begitu gitu ya. Siapa aja diserang kita akan bela, ya. Gak boleh sama sekali penduduk Madinah itu bersekongkol, berkomplot untuk merugikan temannya, ya. Jadi piagam Madinah itu isinya kayak begitu, ya, mengajak orang-orang Yahudi dan yang lain untuk turut serta bertanggung jawab terhadap kota Madinah, ya, kota Yathrib gitu ya. Itu udah jadi Madinah disebutnya gitu ya. Tujuannya itu, ya, tujuannya apa? Karena Rasulullah SAW tahu emang siapa sih yang mau nyerang Yahudi di sini, ya, yang bakal diserang kan kita, gitu ya. Jadi mereka akan terpaksa membela kita, ya, karena udah ada perjanjian, ya. Nah, sejak kedatangan Rasulullah SAW, maka nama Yathrib gak lagi disebut-sebut orang, ya, berganti dengan nama Madinatul Rasul, Madinatul Rasul, kotanya Rasul, ya. Maka disebut Madinah atau disebut Madinah saja. Ya, jadi kalau Madinah itu adalah singkatan dari Madinatul Rasul, ya. Itulah kisah hijrahnya Rasulullah SAW, ya. Oke, saya cukupkan dulu sampai sini, saya kembalikan pada moderator. Fadal. Kepencet lagi, maaf. Ya. Iya. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz penjelasannya. Sampai kita sudah sampai akhirnya sampai ke Madinah. Baik, teman-teman kalau ada pertanyaan bisa raise hand atau chat atau juga japri ke Mbak Ami. Mungkin langsung aja ya, Ami, kalau ada pertanyaan monggo Mi. Oke, alhamdulillah ini udah ada yang masuk nih. Bentar, saya lihat dulu. Bismillah. Ustadz izin bertanya, pernah mendengar kalau orang tua asing yang ikut rapat itu iblis yang menyamar. Apakah itu benar? Syukran Ustadz. Ya karena yang tadi itu yang ada lagi pada rapat itu kan ada cerita yang orang tua yang asing yang menghasut itu ya Ustadz ya. Itu tuh ada versi lainnya katanya itu adalah iblis. Benar Ustadz? Apa dong? Iya, memang ada cerita soal itu gitu ya, tapi saya belum sempat menilai sih itu kira-kira riwayatnya kuat apa enggak gitu ya. Memang ada riwayat yang bilang kayak begitu, ya, memang benar. Ya, jadi banyak juga yang bercerita langsung bahwa itu ada iblis, dia nyamar jadi orang tua gitu ya. Nah, tapi yang menjadi misteri adalah ternyata ada yang mengenali orang itu, ya, ada yang mengenali, ya, berarti barangkali iblis menyamar jadi orang yang dikenal gitu ya, bisa jadi juga, ya. Oh gitu, berarti sebenarnya ada yang mengenali ya orang tua itu seseorang yang kenal. Tapi bisa juga Allah alam ya itu iblis yang menyamar apa gimana. Oke, pertanyaan nomor 2 Ustadz. Ustadz, bagaimana orang Yahudi menanggapi pemimpin yang bukan berasal dari bangsa mereka? Apakah tidak ada pemberontakan? Nah, bagaimana Rasul menjaga kedamaian antar umat di Madinah, Ustadz? Ya, Yahudi nggak dalam posisi bisa melawan soalnya. Yahudi itu minoritas banget ya, jumlahnya sangat sedikit, tapi mereka kaya. Mereka kaya dan mereka suka mengadu domba Bani Aus dan Bani Khazraj. Jadi kita bisa bayangkan Yahudi itu ketika Rasulullah SAW datang, mereka tuh dalam posisi wait and see. Ya, kenapa wait and see? Karena ini laki-laki, Muhammad itu laki-laki yang dia belum datang aja, Bani Aus, Bani Khazraj itu bisa berhenti perang. Ya gitu ya. Jadi bisa dibayangin nggak? Dia heran gitu. Mereka juga heran. Karena tadinya kan Bani Aus, Bani Khazraj itu perang. Ya, walaupun mereka berperang, siapapun yang perang, senjatanya itu dari orang Yahudi. Ya, jadi orang Yahudi di belakang mereka. Ya, ini udah saya ceritakan kalau nggak salah pekan lalu ya. Jadi Bani Aus, Bani Khazraj itu berperang, tapi di belakangnya yang ngasih modal orang Yahudi. Lucunya orang Yahudi nggak berperang. Gitu ya. Jadi yang jadi sekutunya Bani Aus itu Bani Qainuqa sama Bani Nadir ya. Tapi mereka nggak bermusuhan sama Bani Quraizoh ya. Jadi betul-betul mereka menikmati konfliknya gitu ya. Ya, perang yang penting modalnya dari saya. Ya, kan perang aja gitu ya. Nah, jadi dan mereka kaget gitu begitu menjelang Rasulullah SAW datang, kok tiba-tiba Bani Aus, Bani Khazraj udah masuk Islam gitu ya. Tiba-tiba ya nggak perang lagi. Ya, nah, terus dapat berita ini nabinya mau datang, nah, gitu ya. Makanya mereka penasaran gitu ya, ini orang macam apa nih, datang ke sini aja belum, ya, perang yang kita rekayasa udah selesai,
ya bisa berhenti gitu ya. Jadi ini orang pasti karismatik banget ya. Ditambah lagi orang-orang Khazraj itu dari awal yang 6 orang ketemu itu kan, pertama 6 orang, setelah itu 12 itu Baitul Aqabah kedua, setelah itu 72, 75 itu Baitul Aqabah kedua gitu ya. Nah, yang pertama 6 orang itu kan mereka bilang gitu ya, jangan sampai kita keduluan sama orang Yahudi. Karena orang Yahudi sering cerita, nabi terakhir kami itu nanti bakal datang. Nabi terakhir itu kayak begini ciri-cirinya, A, B, C, D gitu ya. Saking jelasnya, Bani Khazraj itu bisa tahu. Nah, ini dia nabi yang dibicarakan orang Yahudi. Ya. Nah, maka ketika mereka udah balik ke Yathrib, ke Madinah, mereka cerita lagi ke orang-orang Yahudi gitu ya. Nabi yang kalian omongin, kami udah ketemu duluan. Ya, kami udah masuk agama dia gitu ya. Ya penasaran dong. Pasti orang Yahudi itu kepo banget gitu ya. Makanya dalam cerita-ceritanya kalau diceritakan detailnya ya, orang-orang Arab itu di pinggir kota di Kuba itu ya, orang-orang Arab tuh naik sore-sore tuh, pagi dan sore mereka naik ke atas pohon kurma, ngeliatin ya ke arah Mekah ya, ke arah selatan berarti ya, kapan Rasulullah SAW datang, datang belum ya. Nah, orang Yahudi kelakuannya sama ya, naik ke atas dinding benteng, naik ke atas tempat tinggi ngeliatin juga gitu ya, mana sih orang yang dibilangin sama orang-orang Arab nih ya penasaran nih. Jadi orang Yahudi jelas nggak bisa konflik ya, nggak sanggup mereka konflik ya. Satu, kedua mereka juga tunggu dulu, siap-siap dulu gitu ya, lihat-lihat dulu nih Muhammad kayak apa orang ya, siapa tahu bisa dia jadikan teman, bisa jadikan sekutu, bisa dimanipulasi, kan hobinya begitu ya. Nah, jadi orang Yahudi emang nggak berani juga ya. Kebetulan mayoritasnya adalah Bani Aus, Bani Khazraj. Bani Aus dan Bani Khazraj hampir semuanya udah masuk Islam, ya udah di tangan Rasulullah SAW gitu ya. Nah, oleh karena itu Madinah ya penguasanya ya Rasulullah SAW ya. Kalaupun ada yang nggak setuju nggak bisa ngapa-ngapain ya, karena mayoritas sudah setuju gitu ya. Nah, itulah sikapnya orang Yahudi gitu. Ya kan Yahudi modelannya begitu ya, maksudnya kayak di belakang-belakang dia punya rencana-rencana tapi nggak langsung terjun di depannya berkonflik kayak gitu sampai sekarang kan. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Ketika Asma dan beberapa sahabiah lainnya hijrah ke Madinah itu didampingi oleh siapa, Tad? Karena kan hijrahnya belakangan banget ya. Itu gimana Ustadz? Tafadol. Siapa tadi? Ingin bertanya, ketika Asma dan beberapa sahabiah lainnya hijrah ke Madinah itu didampinginya oleh siapa? Karena kan hijrahnya belakangan banget. Ya, itu enggak kalau yang lain. Jadi begitu Rasulullah SAW udah pergi, ya mereka udah nggak terlalu peduli lagi. Ya orang-orang Mekah tuh kelihatannya udah nggak terlalu peduli lagi ya. Kenapa ya? Ya ini yang penting gitu loh. Ya ikan besarnya udah pergi gitu, big fishnya udah pergi gitu ya. Yang lain-lain buat apalah? Ya. Jadi Asma itu nggak Asma, Aisyah ya, Ali bin Abi Thalib itu berangkat aman-aman aja. Ya, rame-rame mereka berangkat ya, nggak sendirian gitu ya. Masa perempuan berangkat sendirian? Hijrah juga perempuan nggak ada yang berangkat sendirian gitu ya, bareng suaminya, bareng keluarganya gitu ya. Nah yang ini juga gitu, keluarga Abu Bakar, keluarga Rasulullah SAW ya, semuanya berangkat. Sebenarnya nggak ada penjelasan sih berangkatnya bareng-bareng semua apa gimana gitu ya. Tapi yang pasti setelah Rasulullah SAW lolos ya mereka mikirin Rasulullah gitu ya. Ini orang kok bisa lolos gitu ya. Terus kita mesti gimana gitu kalau Muhammad udah lolos kita mau ngapain? Kalau yang lolosnya Asma binti Abu Bakar ya bodo amat, mereka nggak terlalu peduli, barangkali kelihatannya begitu gitu ya. Karena setelah itu emang nggak ada yang ditahan lagi, ya berangkat aja. Ya berarti ini juga ada pertanyaan, berarti saat Rasul udah sampai Madinah itu emang nggak ada usaha dari Quraisy untuk mengejar juga, nggak ada ya, karena udah aja pergi gitu ya Ustadz ya? Udah kejauhan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ustadz, tadi itu di Kuba itu kan ada orang Yahudi. Apakah orang Yahudi tersebut tinggal di Kuba atau mereka sengaja ke Kuba? Soalnya yang saya tahu itu Yahudi 3 kabilah hanya tinggal di Madinah, Ustadz. Ya, tinggal di Madinah itu maksudnya Madinah dan sekitarnya. Ya, tinggal di. Jadi Kuba itu ya mirip-mirip masih Madinah juga lah dianggapnya gitu ya. Masih termasuk Madinah ya. Walaupun ya bayanginnya gini ya, Madinah zaman Rasulullah SAW, Madinah itu adalah Masjid Nabawi zaman sekarang. Masjid Nabawi sampai pagernya ya.
pagarnya Masjid Nabawi. Nah itulah luas kota Madinah zaman Rasulullah SAW dulu. Ya, jadi nggak besar. Ya, Kuba itu kayak kota lain jadinya. Ya, jadi jauh sekali ya, ini kelihatan jauh ya. Tapi ketika orang bilang Yathrib, ya Yathrib itu termasuk kota Madinahnya, termasuk Kubanya, termasuk perkampungan Bani Ghifar. Bani Ghifar tuh nggak di dalam kota. Kampungnya Abu Dzar Al-Ghifari yang saya bilang itu kabilah rampok ya, itu di pinggir kota, di luar kota gitu ya. Ya, namanya rampok masa tengah kota gitu. Ya kalau di tengah kota bisa diberesin sama yang lain kan. Justru dia punya markas di luar gitu ya. Nah, itu di luar nah, tapi masih dibilang kalau dibilang pergi ke Yathrib ya termasuk daerah situlah ya. Termasuk daerah-daerah pinggirannya. Jadi besar banget ya, nggak cuma Madinah yang kecil itu. Jadi Ya, bukan Madinah tok benar-benar di situ gitu ya. Pinggiran-pinggirannya masih dihitung lah ya. oke, semoga menjawab yang tadi. Ini ada pertanyaan lagi nih. Kenapa ketika di Madinah Zaid bin Harits tidak dipasangkan dengan Ansor, tapi dengan Hamzah ibnu Abdul Muthalib? Nah sebenarnya ini juga saya nggak bisa jawab, ini misterius nih Allah bisa jawab ya. Memang ini misterius nih. Kenapa Zaid kan dua-duanya muhajirin. Zaid kan tinggal sama Rasulullah SAW, ya anak angkatnya Rasulullah SAW ya. Hamzah itu pamannya Rasulullah SAW, seumuran sama beliau gitu ya. Nah anehnya yang lain dipersaudarakan dengan Ansor, tapi Zaid justru dengan Hamzah ya. Jawabannya kita nggak tahu kenapa gitu ya. Kita nggak tahu, mungkin ada pertimbangan lain, wallahu a'lam. Ya ini sebenarnya tadi saya nggak bahas soal ini ya, tapi ini berarti udah ngebaca di tempat lain nih. Ya bagus pertanyaannya. Emang jawabannya cuma mau bisa jawab aja. Baik, kita lanjut karena tadi belum bisa terjawab, kita lanjut lagi. Pemuda-pemuda utusan berbagai kabilah yang mau ngebunuh Rasulullah di rumahnya itu kenapa harus nunggu pagi dulu padahal sudah mengepung dari malam, Ustadz? Nunggu tidur atau Kayaknya sih mereka galau aja gitu. Kita nggak tahu persis kenapanya gitu ya. Yang pasti mereka galau gitu ya. Mereka galau, mereka berdebat juga gara-gara dikasih tahu sama orang. Tadi saya lihat Muhammad udah pergi. Masa Muhammad pergi? Kita dari tadi di sini kok. Dari tadi di sini. Tapi mereka bingung juga. Kepala kita kok ada pasir ya. Ada kan ditaburin pasir sama Rasulullah SAW ya. Kepala kita ada pasir. Jadi di dalam apa di luar? Muhammad itu udah di luar, di dalam ya. Bingung juga mereka gitu ya. Akhirnya pagi-pagi nggak tahan, mereka dobrak juga ke dalam. Begitu pagi-pagi itu bukan pagi-pagi udah terang gitu ya, bukan pagi-pagi udah ini juga gitu ya, masih belum terbit matahari juga gitu ya. Artinya Ali pun masih tidur gitu ya, masih di tempat tidur ya. Begitu didobrak ternyata isinya Ali gitu ya. Nah, itu baru mereka ngerti bahwa mereka ketinggalan langkah gitu ya. Sementara menjelang pagi itu Rasulullah SAW udah sampai ke Gua Thaur. Ya, pagi-pagi itu dia sudah nyampe ke Gua Thaur ya, bersama Abu Bakar ya. Jadi sampai Gua Thaur itu subuh-subuh ya, jadi belum terang gitu ya. Nah, pagi ya gitulah. buta itu ya, jadi pagi buta bukan pagi gitu. Ustadz nih nanya nih, tahun Hijriah itu berarti dihitung dari hari pertama Rasul meninggalkan Mekah atau ketika tiba di Yastrib? Enggak dua-duanya. Jadi satu Hijriah ya, bukan satu Muharram ya. Satu Hijriah itu dihitung pada tahun ketika Rasulullah SAW hijrah. Ya, maka itu tahun Hijriah. Tapi Rasulullah SAW hijrahnya sih bulan Safar. Ya, bukan satu Muharram. Ya, bulan Safar Rasulullah SAW hijrah. Ya, tapi begitu beliau, jadi penentuan satu Hijriahnya itu pun udah zamannya Umar. Di zamannya Umar tuh bertanya-tanya, kita butuh penanggalan nih. Ya kita mulai dari kapan ya? Ya udah mulai aja dari tahun. Jadi udah bertahun-tahun setelah Rasulullah SAW sudah wafat gitu ya, baru mereka putuskan ya udah kita sebut tahun Hijriah ya, dimulai dari tahun ketika Rasulullah SAW hijrah ya. Tapi hijrahnya itu bukan satu Muharram, jadi bukan perhitungannya bukan hari. Jadi bukan Rasulullah SAW hijrah hari ini atau hari ini sampai ke Madinah, maka itu satu Muharram, bukan ya, tapi tahunnya ya, tahunnya. Sementara Rasulullah SAW sendiri berangkatnya di bulan Safar, bukan bulan Muharram. Oke, mungkin ini ada pertanyaan lagi, ini terkait yang minggu kemarin nih. Siapa yang memuslimkan orang-orang di Madinah sebelum kedatangan Rasul? Nah, mungkin kan karena ada sebenarnya kemarin ada mushaf ya yang duluan dikirim ya tadi ya? Ya, sebagian besar itu masuk Islam karena mushaf. Mushaf ya, jadi sebelum pada hijrah itu mushaf sudah dikirim ke Yastrib ya untuk menyebarkan agama Islam. Mudah-mudahan berjawab.
Pak Ustadz ingin bertanya, Allah kan tahu segala Sorry, buat yang penasaran, bulan Safar itu setelah Muharram ya. Setelah Muharram. Jadi Rasulullah SAW berangkatnya bukan Muharram tapi Safar ya. Cuman perhitungan tahun orang Arab bulan-bulan itu dari dulu udah ada. Bulan Muharram, Safar itu udah disebut dari dulu. Karena kan ibadah haji selalu bulan Dzulhijjah kan. Ya, berangkatnya dari bulan Dzulqa'dah, selesainya tuh Arafah, hari Arafah tuh 9 Dzulhijjah ya, 10 Dzulhijjah tuh yang penutupannya gitu. Jadi dari dulu udah ada, bulan Ramadan tuh udah ada semua ya, tapi nggak ada perhitungan tahunnya ya, nggak ada perhitungan tahun ya. Nah, di kemudian hari ketika butuh perhitungan tahun, maka dihitunglah dari sejak Rasulullah SAW hijrah. Tapi Rasulullah SAW hijrah di bulan Safar ya, Safar itu bulan kedua setelah Muharram ya. Oke, ini ada pertanyaan nih dari adik kita nih. Pak Ustadz ingin bertanya, Allah kan tahu segalanya, mengapa Allah menurunkan Rasul di kalangan Mekah, bila Allah tahu bahwa kebanyakan Yahudi tidak akan beriman kepada Allah? Ya, ini kan semua pelajaran buat kita, bukan pelajaran buat Allah. Ya, jadi jangan mengira, kan pertanyaannya kan bisa disimpulkan begini ya. Kenapa sih para nabi itu hidupnya nggak lurus-lurus aja? Ya, kenapa sih ada lika-likunya, ada gagalnya, ya, ada menderitanya gitu ya? Karena para nabi itu adalah contoh buat kita. Kalau para nabi hidupnya lurus-lurus aja, sementara kita gimana? Ya, kita harus niru para siapa? Ya, kita niru siapa gitu? Ya, nah, kalau kita lihat nabi kita manusia juga kan, ya, ada apa? Ternyata Rasulullah SAW ingin hijrah ke Taif, ternyata takdirnya tidak ke situ. Ya, itu tanda bahwa apa? Bahwa ikhtiar tuh nggak selalu sesuai dengan keputusan Allah. Ya, tapi bagaimanapun kita harus ikhtiar. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita baca cerita ini, kita jadi ngerti, pokoknya kita kerja sesuai dengan akal sehat kita aja. Semampu kita. Menurut akal sehat, harusnya hijrah ke Taif. Ya, tapi kita nggak pertimbangkan Madinah. Rasulullah SAW nggak pertimbangkan Madinah. Ya, tapi ternyata Madinah lebih berhikmah. Ya, ada hikmahnya pergi ke Madinah. Ya, nah nanti kalau kita udah ikhtiar, nanti Allah bantu ke jalan yang benar. Ya, atau kita mati dalam keadaan ikhtiar pun nggak apa-apa. Ya, dapat pahala juga gitu ya. Nah, dari kisah-kisah inilah kita bisa mengerti hikmahnya gitu ya. Jadi bukan Allah yang butuh pembuktiannya, bukan. Ya, bukan Allah yang kalau gitu nanti bisa ditanya lagi, kenapa sih orang Yahudi ini nggak beriman? Padahal nabinya paling banyak. Ya, udah tahu orang Yahudi kayak begitu gitu ya. Kenapa Allah nggak dari dulu aja kasih nabi ke jalurnya Nabi Ismail, bukan Nabi Ishak alaihissalam? Ya, orang-orang Bani Israel itu kan turunan Nabi Ishak gitu ya. Bukan Allahnya yang nggak tahu, ya, tapi kehadiran Bani Israel itu pelajaran buat kita, ya, bahwa kalau kita nggak mau taat, ya, walaupun nabinya ada 3 sekaligus, ya, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, itu hidup sejaman. Ada 3 nabi pada saat yang bersamaan. Walaupun nabinya ada 2, ada 3, kalau kita nggak taat, ya kayak gitu kelakuan kita. Ya orang Yahudi itu. Ya, nah, kita dapat pelajaran. Ya, jadi itu hikmah buat kita sebenarnya. Ya, semua ketidaksempurnaan rencana manusia, termasuk rencana para nabi, kan nggak sempurna juga kan, gitu ya. Nah itu pelajaran buat kita. Jadi nanti kalau rencana kita tidak sempurna, rencana kita gagal, kita kena musibah, kita tahu mesti ngapain. Karena nabi kita dulu pernah begitu. Nah, gitu ya. Kita tahu harus berjuang. Kita tahu kalau perjuangan gak harus langsung berhasil gitu ya. Nah, umat Islam tuh bisa nerima ya. Kebayang kalau nabi kita sukses melulu gitu ya, ngapa-ngapain rebahan doang beres gitu masalah gitu ya. Apa yang mau kita tiru, kita rebahan doang gak jadi apa-apa. Ya, itu pelajarannya. Ya. Oke, baik. Ini sebenarnya pertanyaan masih banyak. Mungkin nanti karena udah mau maghrib, nanti bisa dijawab lewat voice note aja kali ya tadi ya. Oh, boleh. Baik, mungkin karena udah mau maghrib, saya kembalikan lagi ke MC kita, Mbak Yanda, mangga. Masih mute, Mbak Yanda. Oke, terima kasih Teh Hami. Ya Ustadz, sebelum nanti kita tutup dan nanti ada link quiz di akhir, mungkin boleh ditutup dengan doanya dulu Ustadz. Oke. Kita awali doa kita dengan Ummul Quran, surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ajirna minan nar. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih banyak Ustadz atas ilmunya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jazakallah khair dan juga jazakumullah khair untuk para peserta kajian hari ini. Aku mau ngasih tahu link post testnya di bit.ly/A2-2 akan dibuka sampai jam 6 ya. Ini post testnya langsung dari Ustadz Akmal sendiri. Baik, kalau gitu teman-teman silahkan diisi kuisnya. Mudah-mudahan bisa jawab semua. Kita tutup kajian hari ini dengan mengucap istighfar 3 kali. Dan juga doa kafaratul majelis. Subhanallah. Saya mewakili keluarga A2 mengucapkan meminta maaf apabila ada kesalahan dalam penyelenggaraan dan perkataan di kajian kali ini. Sampai jumpa lagi minggu depan di seri ketiga seri Sirah A2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh.